Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Saya akan mereview apa yang terjadi ketika saya berada di Makassar dan pergi ke Parepare. Tentunya melihat pesta dari PSM Makassar, para pendukung fanatiknya yang juga sangat militan, menyiapkan pesta besar-besaran buat bagaimana PSM setelah menunggu 23 tahun akhirnya menjadi juara di Liga 1 Indonesia, dan mereka mendapat sebuah kesempurnaan yang luar biasa menutup Liga 1 ini di pekan ke-34 dengan mencetak kemenangan 3-0 atas tamunya Borneo di Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare. Saya menjadi salah satu saksi hidup yang datang ke Parepare untuk melihat permainan dari William Pluim dan kawan-kawan. Luar biasa, mereka tampil di hadapan publik mereka, dan sejauh ini mereka baru menutup musim kompetisi ini adalah dengan 3 kekalahan. Ada 22 kemenangan dengan 9 imbang. 75 poin yang diraih PSM Makassar menyamai apa yang dilakukan oleh Bali United pada musim lalu juga dengan 75 poin. Sayang mereka tidak bisa memecahkan rekor itu, melampaui menjadi 78 karena di pekan ke-33 mereka kandas di markas PSIS Semarang kalah dengan 4 gol. Tapi tidak mengapa buat mereka, yang penting adalah gelar juara di Liga 1 yang sudah lama mereka nantikan. Dan 2 gol dari Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance di babak pertama sudah menegaskan bahwa tim ini tim yang luar biasa kalau bermain di Gelora B.J. Habibie, tidak terkalahkan. Ya, hanya Persija yang mampu menahan mereka dengan imbang ketika Persija datang ke Parepare. Tapi siapapun setelah itu sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Dan itu yang membuktikan bahwa sejauh ini mereka kalah 3 kali semua di luar Parepare, di luar Gelora B.J. Habibie. Ya, dari Madura United dalam sistem bubble di Maguwoharjo mereka kalah 1-0 waktu itu, dan juga mereka kalah dari Persija dengan 2-4 dan kalah dari PSIS dengan 4 gol. Dan apa yang terjadi dalam pertandingan kemarin malam ini dilengkapi dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh pemain-pemain atau pelatih PSM. Mereka bukan saja menjadi juara pada kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, tapi 2 orang yang sangat berpengaruh dalam tim Juku Eja ini dinobatkan ya menjadi yang terbaik. Pelatih Bernardo Tavares yang luar biasa di musim pertama, dia datang ke PSM Makassar dan membawa Juku Eja menjadi juara, itu dipilih sebagai pelatih terbaik musim ini, dan saya pikir ini wajar. Tavares sudah menunjukkan kapasitas dia sebagai pelatih yang layak mendapatkan penobatan gelar itu dan tidak terbantahkan. Ini pelatih yang luar biasa bersama dengan PSM, dan ketika PSM itu langsung mengunci Tavares dengan perpanjangan kontrak, ini tepat karena tentunya kalau terlalu lama ini berbahaya. Banyak klub-klub lain yang mengincar dengan keberhasilan dari Tavares, dari mendapatkan pemain yang biasa-biasa saja, tidak mewah tim PSM ini, tapi dipoles, diracik dengan baik lewat taktik strategi dari Tavares. Dia berani bermain dengan 3 back, di belakang adalah 5 gelandang, ada 2 pemain di depan, dan itu juga yang tergambar dari pertandingan ke pertandingan, pekan ke pekan, sampai pada pertandingan kemarin melawan Borneo. Tanpa ada Yuran Fernandes, tanpa ada Agung Manan, dia tetap yakin dengan komposisi timnya, dan lihat saja gawang Reza tidak kebobolan. Dan juga kalau bisa melihat bahwa di belakang itu dia menarik kembali adalah Akbar Tanjung. Wah, pemain serba bisa, bukan saja sebagai gelandang box to box atau gelandang bertahan, tapi Akbar bermain dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya, Erwin Gutawa luar biasa, Safrudin Tahar juga bermain dengan baik, diberikan kepercayaan oleh Tavares, dia tampil luar biasa dan tidak tergantikan. 5 gelandang seperti biasa, Sayuri bersaudara, Yakob dan Jance bermain di 2 flank, dan dua-duanya mencetak gol di babak pertama. Ya, ini gol yang sangat menghibur bagi pendukung pasukan Ramang. Sementara Kenzo Nambu, Ananda Raihan Alif itu tengah, wah bagus sekali. Kalau bisa melihat ada Apang juga ikut mendukung dengan, dan mereka bermain sangat kuat sekali.
Ini yang membuat PSM sulit tembus, padahal Borneo ini tampil dengan ada Vano Lillipali depan, ada Terence Puhiri bermain dari sisi flank ya, apalagi ada pencetak gol terbanyak mereka ya. Ada Pato di depan. Matius Pato ini luar biasa, 25 gol, dan dia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Unggul sebiji gol dari striker Persib Bandung David Da Silva yang mencetak 24 gol. Dan bukan saja itu, Pato ini juga terpilih ya, ada 2 gelar yang dia dapat. Gol terbaik juga pada musim ini di Liga 1 dapat oleh striker asal Brasil ini. Ketika di pekan ke-32 dia mencetak gol 1 ya, gawang Bali United, dan itu yang dipilih sebagai gol terbaik di samping pencetak gol terbanyak ya, dengan 25 gol yang saya bilang tadi. Itu pun Pato tidak bisa berbuat banyak ya. Stefano Lillipali juga yang Terence Puhiri di depan dengan pertahanan yang kuat ya, disiplin yang tinggi dibangun oleh Akbar Tanjung dan kawan-kawan. Adam Alis juga di tengah tidak mampu untuk bisa mendistribusi ke bola ke depan bersama dengan Bustos Hamisi di tengah, itu membuat Adam Alis juga akhirnya ditarik keluar ya di babak kedua. Dan layak saya pikir PSM bisa memenangkan laga ya, di kandang mereka. Dan di menit ke-60 kita bisa melihat pemain asal Belanda mereka, kapten ke-11 William Pluim ya, mengunci dengan gol, dan dia sudah dinobatkan akhirnya dengan pemain terbaik. Wajar juga, sama seperti Tavares ya, tidak diragukan lagi kalau dipilih William Pluim sebagai pemain terbaik. Ini kreator yang luar biasa, visi bermainnya oke, passing-passingnya yang udahlah mantap punya kalau bicara dengan William Pluim ini. Dan itu tergambar bukan saja 11 gol yang dibuat oleh William Pluim pada musim ini bersama dengan PSM Makassar, tapi juga di sana ada 10 assist yang dia berikan, termasuk 1 assist yang terjadi di gol kedua ya, bagaimana dia bermain dengan sangat baik. Dan kalau juga sama seperti Tavares, manajemen dari PSM itu sudah mengunci dia dengan kontrak perpanjangan paling tidak untuk 1 musim ke depan, walaupun usianya sudah di atas 30 atau 34 tahun, tapi dia tetap menjadi pemain yang sangat berpengaruh di dalam tim. Dan pasti dia tetap akan terus bermain dengan tanggung jawab yang luar biasa ya. Kesetiaan dia bersama dengan PSM ini yang baru diberikan anjungan jempol, tidak kemana-mana, dan dia memilih dengan PSM, dan juga dia ingin menamatkan karir dia di PSM Makassar. Jadi bukan saja juga dengan Pluim dan Tavares yang dikunci, tapi banyak pemain-pemain top, pemain-pemain inti juga sudah dipagari oleh manajemen agar tidak kemana-mana. Karena ini kan setelah PSM juara ini, wah, di luar di klub-klub tuh banyak yang memantau pemain-pemain PSM dalam pergerakan bursa ya, transfer. Jadi ini yang bikin PSM itu hati-hati sekali, dan akhirnya mereka sudah memperpanjang semua pemain terbaik. Bahkan mungkin saya dengar ya terakhir itu di winning team mereka semua sudah dipagari, sehingga sulit untuk bisa keluar. Dan ini suatu langkah yang tepat yang dibuat oleh manajemen PSM untuk bisa memperpanjang kontrak pemain-pemain mereka, dan bahkan mereka mengincar juga banyak pemain-pemain terbaik di semua posisi, di belakang, tengah, dan depan ya, untuk memperkuat lagi agar mereka mampu mempertahankan gelar mereka pada musim yang akan datang. Jadi selamat buat PSM Makassar yang sudah bisa menjadi juara. Anda patut untuk berpesta menyambut gelar setelah menunggu 23 tahun, terakhir tahun 2000 ketika Samsudin Umar membawa tim ini, Kurniawan dan kawan-kawan juara, dan sekarang diteruskan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Sekarang Anda bisa menikmati kerja keras Anda sepanjang musim ini, dan ingat, masih ada 1 step lagi ke depan ya. Mungkin setelah Lebaran PSM akan tampil di babak playoff ya, Liga Champions Asia menghadapi Bali United dalam sistem home and away. Ini juga perlu untuk diingat oleh para pemain ya, official termasuk Tavares. Jangan terlalu banyak bereforia, karena ini penting playoff ini untuk membawa PSM itu berlaga di kancah Asia untuk Liga Champions. Dengan saya Bung Ropan, dan saya sebelum akhir ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendukung ya PSM yang menantikan saya datang ke sini, dan saya sudah ke Parepare kemarin ya. Para pengurus juga PSM, sambutan yang luar biasa. Semoga saya bisa kembali lagi ke Parepare, dan kalau saya bisa melihat kemarin, wah, itu dukungan
dan sambutan buat saya dari para pendukung yang mengundang saya ke Parepare untuk menyaksikan laga terakhir, laga penutup bagi PSM yang berpesta menyambut keberhasilan mereka menjadi juara di Liga 1. Ini luar biasa, sangat berkesan buat saya. Semoga saya bisa kembali lagi ke Parepare untuk menyaksikan laga-laga PSM yang akan datang. Mungkin saja untuk siapa tahu ya, tidak janji tapi siapa tahu akan melihat lagi duel antara PSM lawan Bali United. Tapi yang paling pasti saya sudah ikut melihat bahwa PSM menjadi juara, dan wah, kemarin tuh lautan manusia di Parepare, sampai bahkan saya harus pulang tiba subuh di Makassar ya, dengan macet yang luar biasa. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.